Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini saya akan melanjutkan kembali sebuah kisah yang dituliskan oleh Dioseta yang berjudul Jagat Segoro Demit 2. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Saat seluruh pasukan pendekar ilmu hitam itu keluar dari kabut, bayangan besar muncul sebagai sosok yang terakhir. Sekelompok orang menarik sebuah gerobak yang besar. Di atasnya terdapat guci yang begitu besar. "Kau masih belum bangkit, Kolopati?" tanya Nyai Kuara. Sebuah kepala hitam muncul dari guci itu. Sulur-sulur hitam bergerak-gerak keluar dari dalam. Makhluk itu hanya tersenyum dengan wajah besarnya yang mengerikan, memberi isyarat bahwa ia sudah mendapatkan semua kekuatannya. Sulur itu pun mengambil tubuh Nyai Kuara dan tubuh Asri yang duduk di singgasananya. Apa-apaan ini? Makhluk apa dia, Nyi?" teriak Asri panik. "Kau duluan, Asri. Bersyukurlah kau akan lebih dulu menjadi makhluk yang sempurna," ucap Nyai Kuara. Saat itu Kolopati membawa masuk tubuh Asri ke dalam gucinya bersama Nyai Kuara. Suara teriakan Asri pun terdengar begitu nyaring. Surya Pucat seketika melihat kejadian itu. Ia beranjak dari singgasananya dan mulai ragu dengan apa yang terjadi. "Tenanglah, temanmu telah disempurnakan," ucap dukun buta yang berada di dekat Surya. Tidak mungkin jika Asri sampai kesakitan seperti itu. Ucapan dukun itu terbukti ketika Asri muncul kembali dengan anggun dari dalam guci. Ia meninggalkan guci itu tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Rambutnya yang tergerai panjang memikat Surya seketika. "Kau terpikat, bukan? Apa yang ia inginkan sudah ia dapatkan. Kini giliranmu," ucap dukun itu. Surya yang ragu menjadi tenang ketika Asri yang berubah begitu cantik di mata Surya menjulurkan tangannya. "Jangan tertipu, dia teh bukan Asri," teriak Kang Jawir. Kobaran api yang menyala seketika mengarah ke Kang Jawir, namun tabir gaib Boksar menahannya dengan cepat. "Diam dan tunggu giliran kalian di sana," teriak seorang dukun yang tak sudi dihalangi oleh mereka. "Percayalah, aku sudah membunuh lebih banyak dari kalian untuk melakukan hal serupa. Semua itu tidak ada artinya," ucap Nyai Jambrong. Mata Linggajaya terlihat kaget dengan ucapan Nyai Jambrong saat itu. Namun ia memilih untuk menahan rasa penasarannya. Salah seorang dari dukun-dukun itu pun mendekat seolah mengenali Nyai Jambrong. "Rupanya kau, sang Nyai Jambrong yang gagal mendapatkan kekuatan dari Jagat Segoro Demit dan dipecundangi oleh orang-orang bodoh," tawa dukun itu. "Ya, aku memang pecundang dan akan selalu jadi pecundang di mata makhluk yang sok seperti kalian. Tapi setidaknya aku pecundang yang berjalan di jalan yang benar," balas Nyai Jambrong. "Kemari Suryo," ucap Asri dengan tubuh yang begitu menawan. Suryo tergoda, namun ia masih bisa berpikir jernih. "Tidak, kau bukan Asri." Seketika wajah Asri berubah bengis. Sulur Kolopati menarik tubuh Suryo dengan paksa dan memasukkannya ke dalam guci. "Tidak, hentikan!" Ia mencoba bertahan dan melawan sulur itu dengan keris pusakannya. "Ini keris yang kau ambil dari rumah aku, kan? Bagaimana mungkin keris ini bisa melukai kami?" tawa Asri yang tubuhnya telah diambil oleh Nyai Kuara.
Lepaskan! Ampun! Lepaskan! Teriakan Suryo terhenti saat sulur Kolopati menembus mulutnya hingga ke lehernya. Ia meronta-ronta kesakitan saat sesuatu di dalam guci itu melumat tubuhnya. Guci itu retak. Kekuatan yang begitu besar muncul dari guci itu yang membuat retakan itu membesar hingga pecah berkeping-keping. Sulur-sulur itu tak lagi berwujud besar dan mengerikan. Wajah Kolopati yang hitam dan bengis itu tak terlihat. Hanya tubuh Suryo yang muncul tanpa pakaian yang terlihat dari pecahan guci itu. "Kenakan ini Tuan Kolopati, Nyai Kuara," ucap beberapa orang dukun yang mengantarkan pakaian kepada wujud baru dari Kolopati dan Nyai Kuara. "Terima kasih pengikutku." Sosok menawan Nyai Kuara dalam tubuh asri itu memeluk seorang dukun yang mengantarkannya pakaian dan membiarkan tubuhnya bersentuhan dengan dukun itu. Ia tanpa ragu mencium dan melumat bibir dukun itu dengan penuh nafsu. Terima kasih Nyai, terima kasih," ucap dukun itu yang semakin tergila-gila dengan Nyai Kuara. Ia pun berlutut dan menjilati kaki Nyai Kuara yang telah mengenakan pakaian dan duduk di singgasananya. "Akhirnya kita bisa hidup di alam ini," ucap Kolopati yang mengambil tubuh Suryo. Berbeda dengan asri, tubuh Suryo berubah menghitam dengan sulur yang bermunculan dari punggungnya. Boksar hanya menggeleng melihat perbuatan bodoh kedua pemuda itu. Ia bisa menebak bahwa Suryo dan Asri terperdaya oleh tipu daya Nyai Kuara yang menjanjikan kesaktian saat mereka mencuri pusaka dari kediamannya. "Hal serupa akan terjadi pada kalian," ucap Bah Jiwo pada pendekar ilmu hitam di hadapan mereka. "Jangan samakan kami dengan kedua manusia logo itu. Mereka adalah tumbal yang sudah kami rencanakan," balas salah satu dari mereka. "Ternyata tidak hanya tersesat, kalian juga goblok," teriak Nyai Jambrong. "Sekarang saatnya kita habisi makhluk-makhluk sok ini," perintah Ki Kundawayan yang berjalan memimpin pasukan. Siapa sangka dengan satu perintah seketika sosok dukun dan pendekar ilmu hitam itu kesetanan. Matanya memutih dan kekuatan mengerikan merasuk ke dalam tubuh mereka. Tubuh mereka berubah begitu mengerikan. Bau mayat, bau amis, suara geraman makhluk buas berasal dari mereka yang melepas wujud manusianya. "Inilah kami. Kekuatan ini barulah cangkang. Kekuatan dari jagat segoro demit akan mengisi kami dan menjadikan kami makhluk kedewataan," ucap sosok dukun yang sebagian tubuhnya berwujud kerbau hitam. "Hati-hati, kekuatan mereka tidak main-main. Kang Jawir gak yakin bisa ngalahin mereka." Kang Jawir terlihat cemas. "Terus ngapain kamu ikut ke sini, Kang Jawir?" protes Boksar. "Ya nganterin Nyai Runtak. Kalau lawannya orang, Kang Jawir masih berani. Kalau mereka..." Kang Jawir bergidik mengekspresikan rasa takutnya. "Turunkan saja aku, Jawir. Bertarunglah dan bantu mereka," ucap Nyai Runtak. "Tidak, Nyai Runtak bukan beban. Ada atau tidak ada Nyai Runtak, Kang Jawir tetap begini," balasnya. Boksar menghela nafas mendengar perbincangan mereka. Saat ini, ia harus memutar otak mencari cara melawan semua makhluk yang ada di hadapannya. Tabir gaib Boksar mulai bergetar. Bola api berterbangan. Asap kutukan menyelimuti mereka. Serangan-serangan tak kasat mata mulai menyerbu tabir gaib yang melindungi mereka. "Sial, kita harus melawan mereka," ucap Nyai Jambrong. "Walau dengan gabungan kekuatan kita, aku bahkan tidak yakin bisa mengalahkan Nyai Kuara yang sekarang," balas Linggajaya. "Tabir gaib ini tidak akan bertahan lama. Pilihannya bertahan dan mati di sini atau mengurangi kekuatan mereka sebisa kita," ucap Nyai Jambrong. Linggajaya menoleh dan menatap wajah Nyai Jambrong. Ia tak mengira akan melihat wajah seseorang yang tak kenal menyerah itu lagi. "Kalau begitu, aku akan selalu ada di sampingmu, Nyai," balas Linggajaya. "Wah,
So sweet, batin Nyai Jambrong. Sayangnya, tepat saat mereka akan menerobos tirai gaib dan menyerang ketiga makhluk itu, sebuah gumpalan kekuatan muncul dari tangan Ki Kundawayan dan mengarah ke arah Mbok Sar. Seketika ledakan pun terjadi. Tabir gaib yang dibuat Mbok Sar hancur seketika, bersamaan dengan tumbangnya Mbok Sar saat itu juga. Sar! Nyai Jambrong terlihat cemas dan menghampiri tubuh Mbok Sar. Mbok Sar memuntahkan darah, tubuhnya begitu lemah hingga tak mampu mengangkat kepalanya. Sudah cukup, tugasmu sudah selesai, ucap Nyai Jambrong sambil berusaha menghentikan pendarahan Mbok Sar dengan menutup aliran darah di beberapa titik. Ia pun membaringkan Mbok Sar di sebelah Bliwaja dan meminta pengikutnya untuk menjaganya. Habisi mereka! Ki Kundawayan memberikan perintah. Suara sorakan dari pendekar ilmu hitam yang telah menjadi siluman itu pun menggema bersama, bersiap menghabisi mereka. Tangan Mbah Jiwo gemetar. Nyai Jambrong dan Linggajaya mengepalkan tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Walaupun kami mati, Kang Jawir bakal jadi setan buat ngelindungi Nyai Runtak. Jangan khawatir, Nyai, ucap Kang Jawir dengan kaki yang gemetar. Seolah sudah menanti untuk memuaskan hasrat membunuhnya, para pendekar ilmu hitam itu tanpa ragu menyerang dengan bengis. Pengkhianat aliran hitam sepertimu pantas mati, ucap pendekar yang setengah wajahnya berwujud anjing. Ia menghunuskan tombak pusakanya yang berselimutkan kekuatan hitam ke arah Nyai Jambrong yang lengah. Jangan sentuh guruku! Suara itu terdengar bersamaan sebuah pukulan yang menggelegar layaknya suara guntur. Pendekar itu pun terpental dengan pukulan yang dilepaskan oleh guntur yang muncul tiba-tiba. Lepaskan Mas Jagat! Teriak Dirga yang tiba-tiba mengamuk, bergantian bersama Guntur dalam melancarkan serangan. Guntur? Dirga! Nyai Jambrong tak menyangka akan kedatangan mereka berdua. Ki Kundawayan tak ingin berlama-lama. Ia melemparkan kekuatan hitamnya yang lebih besar untuk memusnahkan Nyai Jambrong dan yang lain. Benar-benar mengganggu. Ki Kundawayan sudah mulai jengah dan ingin menghabisi mereka dalam satu serangan. Larilah, biar aku yang menangani ini, ucap Bliwaja yang berusaha berdiri dan mengerahkan sisa tenaganya. Tidak perlu, Wanasura! Sosok Wanasura seketika muncul, menghantam gumpalan kekuatan hitam sebesar dirinya itu kembali ke Ki Kundawayan. Ledakan besar terjadi, tertahan kembali oleh Ki Kundawayan. Saat asap dari ledakan itu menghilang, terlihat keberadaan Danan, Cahyo dan Rizal berdiri di hadapan Nyai Jambrong dan yang lain. Kalian? Bagaimana kalian bisa sampai ke tempat ini? Tanya Mbah Jiwo. Bukankah sudah sewajarnya jika orang yang punya tujuan yang sama akan bertemu pada waktunya? Ucap Danan. Bisa-bisanya kalian mencoba menangani masalah ini tanpa kami. Wujud Wanasura kembali memudar dan kembali ke tubuh Cahyo. Nyai Jambrong sadar bahwa walaupun bisa memanggil wujud asli Wanasura, Cahyo tetap tak mampu bertahan lama di alam manusia. 2 sambara dan 2 keris pusaka sukma. Rencana kita benar-benar berhasil, ucap Nyai Kuara. Tinggal satu lagi. Ia akan muncul sebentar lagi. Tambah Kolopati. Walaupun mereka muncul membantu Nyai Jambrong, Danan dan Cahyo sadar bahwa mereka belum menemukan cara untuk mengalahkan ketiga kekuatan besar itu. Tangan Danan gemetar. Ia memutuskan jalan terakhir yang mungkin akan ia coba ketika nyawa teman-temannya dalam bahaya. Sebuah telur misterius pemberian Abdi Jintan pun tergenggam di tangannya. Di tengah kekalutannya itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar di gua. Jangan pernah kau makan telur itu. Suara itu menggema di gua dan dengan cepat mereka mengenali suara itu. Itu, Pak Le, teriak Cahyo dengan semangat. Terlihat dari kejauhan sosok Pak Le yang mendekat. Tubuhnya penuh dengan luka. Namun Danan dan Cahyo merasakan sesuatu yang meyakinkan dari dirinya. Sebelumnya, sesuatu terjadi pada Pak Le. Langit merah
Kabut hitam dan suara-suara mengerikan yang tak berhenti memekakkan telinganya. Hawa panas terasa dari kobaran api yang melayang-layang tertutup oleh kabut itu. Pak Lek semakin tercengang ketika bulan merah yang menerangi malam di tempat itu terancam dengan keberadaan sosok raksasa yang memakannya. Aku pasti udah gila, pikir Pak Lek. Tepat setelah Pak Lek menggunakan ilmu raga sukmanya, seketika sukmanya tiba di alam yang benar-benar berada di luar nalarnya. Alam itu begitu mengerikan, namun tak ada yang lebih mengerikan daripada sosok raksasa pemakan bulan yang terlihat dengan jelas dari semua tempat di alam itu. Cahaya merah yang menerangi alam itu menghilang tepat ketika bulan telah habis menjadi santapan sang raksasa. Hanya cahaya dari kobaran-kobaran api saja yang menerangi tempat itu. Hening sekaligus kelam. Pak Lek yang terus berusaha melangkah mencari cara untuk pergi, hampir putus asa saat tak menemukan celah apapun di sana. Tidak bisa, kami sudah ratusan tahun terjebak di alam ini. Sosok roh yang melayang-layang di sekitar Pak Lek tiba-tiba menunjukkan wujudnya. Pak Lek menoleh pada sosok roh itu dan menyadari bahwa roh itu tak memiliki wujud, hanya seperti asap putih yang memiliki kesadaran. Kami semua terjebak di alam ini. Kami tidak bisa meninggalkan alam ini. Kami terlalu lama di sini hingga melupakan wujud kami sendiri. Tidak ada yang bisa lolos dari penjara sukma ini. Dalam wujud sukmanya mengelilingi tempat yang disebut sebagai penjara sukma itu. Semakin dalam ia menjelajah, semakin ia yakin ada yang mengawasi keberadaannya. Ia merasa setengah ragu dengan dugaannya. Ia merasa bahwa raksasa pemakan bulan itu mengawasinya sejak awal ia berada di sana. Kau yang membawa sukmaku ke tempat ini? Pak Lek mencoba berbicara ke arah sosok raksasa yang jauh dari pandangannya. Pak Lek setengah ragu mengusik sosok itu. Ia tahu dengan benar bahwa jika sosok itu mendekat, ia akan terlihat begitu kecil dibanding dengan raksasa itu. Benar, balas makhluk itu. Apa tujuanmu? Sama sepertimu, mencegah kedua alam untuk menyatu. Alam manusia dan jagat Segoro Demit? Benar, matilah di alam ini, dan mereka tidak akan bisa menjadikanmu tumbal untuk membuka gerbang penyatuan. Pak Lek tercengang mendengar perkataan itu. Ia samar-samar sudah mengetahui akan keberadaan sekelompok orang yang ingin membuka gerbang jagat Segoro Demit dan menyatukan alam itu dengan alam manusia. Siapa kau? Seharusnya makhluk sepertimu akan mendukung penyatuan kedua alam, kan? Makhluk itu tertawa hingga seluruh penjara sukma bergetar. Segala roh yang berada di alam itu ketakutan dan kobaran api menyala-nyala bereaksi terhadap tawa makhluk itu. Aku sang penghancur, pemusnah, pencipta makhluk-makhluk yang berasal dari niat jahat manusia. Akulah yang tergelap dari segala yang pernah ada. Pak Lek yang pernah bertarung dengan berbagai jenis demit, jin dan makhluk dari alam lain sangat sadar bahwa sosok di hadapannya adalah makhluk yang berbeda dari mereka. Apakah aku sedang berhadapan dengan makhluk dari alam kadewataan? Kau sudah mengetahuinya. Akulah sisi gelap. Dan untuk menyatakan kegelapan, cahaya harus tetap ada. Dan keseimbangan harus tetap terjaga. Menyatunya kedua alam adalah kehancuran keseimbangan tatanan semesta. Pak Lek tertegun mendengar penjelasan makhluk itu. Pernyataan itu membuat Pak Lek yakin bahwa sosok yang berada di hadapannya bukanlah sosok yang harus ia hadapi. Apa mati adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan itu semua? Makhluk itu menatap dengan tajam ke arah Pak Lek dengan matanya yang bercahaya merah. Seketika, sebuah penglihatan muncul di mana kepala Danan, Jagat dan dirinya tertancap di tiang di tengah alun-alun desa.
3 pusaka sukma yang berlumuran darah mereka menjadi kunci atas terbukanya gerbang jagat segera demit. Kau akan mati. Aku hanya memberimu pilihan. Mati di sana dan segalanya musnah, atau mati di tempat ini dan memberi kemungkinan pada manusia untuk dapat bertahan. Sukma Pak Lek mulai melemah. Berhadapan dengan makhluk sekuat itu membuatnya kesulitan untuk mempertahankan keberadaannya. Tidak heran Sukma yang berada di alam itu tak lagi mengingat siapa dirinya dan menjadi kesadaran tanpa wujud. Ia membayangkan dirinya menjadi Sukma yang bergentayangan di alam ini dengan tubuhnya yang tertinggal di alam manusia. Ia membayangkan bagaimana bingungnya Bule, Cahyo dan Danan saat mengetahui keadaannya saat ini. Apa tidak ada cara lain? Penjara Sukma bukan kurungan tanpa jalan keluar. Sekali lagi, aku hanya memberimu pilihan. Semua Sukma di alam ini memutuskan untuk memenjarakan diri mereka sendiri demi sesuatu yang mereka lindungi. Keluar atau tidak, itu pilihanmu. Mampu keluar atau tidak, itu kehendak langit. Tapi jika kesadaran Sukma itu menyadari bahwa kepergianmu adalah ancaman untuk apa yang mereka lindungi, mereka tidak akan tinggal diam. Pak Lek mulai mengerti situasinya. Emosi dalam dirinya memuncak membayangkan apa yang tengah terjadi di alam manusia. Tak ada yang salah dari ucapan makhluk itu. Ia merasa frustasi saat mengetahui kematiannya adalah jalan terbaik untuk takdir manusia. Pak Lek memilih untuk mundur dan mencari tempat yang paling tenang di alam yang penuh gejolak ini. Hari demi hari berlalu, ia melihat bulan terbit setiap harinya dan raksasa itu selalu memakannya hingga bulan itu kembali menghilang. Tak ada yang Pak Lek lakukan selain bermeditasi dan menyerahkan takdirnya kepada Sang Pencipta. 3 nyawa telah sambara, 3 pusaka sukma. Pak Lek mengingat ucapan sosok pendekar ilmu hitam yang sempat menyerangnya sebelum ia terjaga di alam ini. Saat itu, ia memikirkan sebuah kemungkinan yang mungkin lebih baik dari yang ditawarkan oleh sosok raksasa pemakan bulan itu. Aku akan pergi dari sini, ucap Pak Lek yang sukmanya kembali melayang dan berhadapan dengan raksasa itu. Itu pilihanmu. Makhluk itu hanya menoleh sejenak dan tak memperdulikan Pak Lek. Sepertinya urusannya dengan Pak Lek sudah selesai dan ia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada Pak Lek. Pak Lek pun mencari cara bagaimana ia bisa meninggalkan penjara Sukma. Hutan, pegunungan, sendang, hingga berbagai tempat yang dapat ia temukan di alam itu ia sambangi. Namun tak satu pun dari tempat itu yang mampu membawa Pak Lek keluar dari alam sana. Alih-alih mendapatkan cara untuk pergi, niat Pak Lek justru disadari oleh sukma-sukma yang memenjarakan dirinya di sana. Mereka sadar bahwa kepergian Pak Lek membawa resiko bencana di alam manusia. Tiba-tiba sukma Pak Lek terjatuh dan tertahan di tanah. Kekuatan yang begitu besar menahannya hingga sulit untuk bergerak. Lepaskan, teriak Pak Lek. Namun sosok yang menahannya tak melonggarkan niatnya. Pak Lek pun melihat bayangan seorang kakek yang berdiri dengan satu kaki di punggungnya. Kau akan membahayakan manusia lain dan keturunanku, kata sosok itu yang terus menekan Pak Lek tanpa ragu. Siapa kau? Entahlah, hanya hasrat itu yang tersisa di kesadaranku. Merepotkan? Pak Lek membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir roh itu. Namun makhluk itu tidak menggubris. Pak Lek sadar ia bukanlah sosok setan atau makhluk yang berniat jahat. Satu lagi kekuatan besar menimpa tubuh Pak Lek. Niat roh-roh itu menghalangi Pak Lek untuk bergerak. Namun Pak Lek tak ada niat untuk menyerah. Aku tidak akan membiarkan bencana itu terjadi. Percayalah. Pak Lek berusaha meyakinkan mereka. Namun mereka tak peduli. Sebaliknya,
Setiap Pak Lek menguatkan dirinya dan berusaha melangkah, luka-luka mulai muncul di tubuhnya. Pak Lek pun sadar, roh-roh itu adalah orang-orang sakti pada masanya. "Kematianku tidak akan menghentikan mereka!" teriak Pak Lek. Kilatan petir menyambar sukma Pak Lek. Sosok roh lain berdatangan mencoba menghalangi Pak Lek. Namun ia terus berusaha untuk pergi, walau luka-luka di sekujur tubuhnya semakin bertambah. Sukmanya semakin melemah. Ia khawatir raganya takkan mampu menahan semua lukanya ketika sukmanya kembali. "Tolong, aku berjanji tak akan membiarkan bencana itu terjadi. Lepaskan aku," ucap Pak Lek. Pak Lek belum pernah merasa selemah ini. Namun Pak Lek juga belum pernah merasa tekadnya sekuat ini. "Kalau aku harus mati, setidaknya aku mati dengan memperjuangkan keyakinanku." Pak Lek yang terkapar di tanah berusaha untuk terus maju. Ia menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit menahan rasa sakitnya, mencoba untuk lepas dari situasi ini. Namun sebelum kesadarannya menghilang, tangannya menyentuh kaki dari sesosok makhluk yang duduk bersila. "Apa harus seperti ini, Le?" Tiba-tiba orang itu berbicara sambil duduk bersila dan melipat tangannya menatap ke arah Pak Lek dengan kasihan. Pak Lek menatap wujud itu dan memastikan sukma itu masih berwujud manusia dan masih mempertahankan kesadarannya. "Aku harus pergi. Aku melihat kemungkinan untuk menghentikan mereka," ucap Pak Lek. Makhluk itu melihat keyakinan di mata Pak Lek. Ia memastikan beberapa saat sebelum aliran kekuatan besar muncul dari dalam dirinya. Saat itu, sosok-sosok roh yang menghalangi Pak Lek menjauh, tak mampu mempertahankan keberadaannya di sana. Pak Lek tercengang melihat kekuatan sebesar itu meluap dari dalam dirinya. "Siapa namamu?" Pak Lek menatap sukma pria tua yang terlihat berwibawa dengan pakaian pada zaman Jawa kuno. Bimo Sambara." "Apa yang Suratmi masih terjebak di alam manusia?" tanya sosok itu tiba-tiba. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba wajah Pak Lek berubah kaget. "Eyang mengenal Nyai Suratmi?" Pak Lek memperhatikan sosok itu benar-benar. "Apa saya boleh mengetahui nama Eyang?" tanya Pak Lek. "Sepertinya saya adalah leluhurmu, Kertasukmo Sambara." Mendengar nama itu, Pak Lek semakin memperhatikan sosok itu. Ia pun merasakan kedekatan yang tak bisa ia gambarkan. Eyang Kertasukmo?" Pak Lek benar-benar tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun ia merasa tertolong dengan kehadirannya. "Ceritakan tentang keadaan kalian sekarang. Saya ingin tahu," ucap Eyang Kertasukmo dengan senyumnya yang ramah. "Tapi aku harus menolong mereka," ucap Pak Lek. "Tenang saja, kita punya banyak waktu. Waktu di alam ini berjalan jauh lebih cepat dari alam manusia." Mendengar hal itu, Pak Lek merasa sedikit tenang. Ia pun menceritakan bagaimana Pak Lek bertemu Nyai Suratmi saat keris sukma geni diturunkan kepadanya. Ia juga menceritakan bagaimana Eyang Suratmi sudah pergi dengan tenang setelah rohnya bertemu dengan Eyang Widarpa. "Jadi akhirnya mereka bisa bertemu?" Terlihat raut wajah lega di wajah Eyang Kertasukmo. "Nyai Suratmi pergi lebih dulu, Eyang, dan Eyang Widarpa menyusul setelah berhasil menemukan makam sahabatnya, Prabu Arya di alas mayit." "Syukurlah." "Eyang sendiri mengapa masih ada di sini?" Sosok itu memastikan kondisi Pak Lek dan menggunakan kemampuannya untuk sedikit memulihkan sukma Pak Lek. Ia pun mengajak Pak Lek berdiri sambil berjalan menelusuri penjara sukma itu. "Eyang dan beberapa leluhurmu masih memiliki tugas, Bimo. Sesuatu yang besar akan datang dan kami harus menuntaskannya," ucap Eyang Kertasukmo. "Sesuatu yang besar?" "Tepatnya sesuatu yang belum bisa kami tuntaskan. Sisa-sisa pertarungan masa lalu akan kembali bangkit. Pertarungan antara Trasambara dan sosok-sosok besar penguasa alam gaib.
Kami menyebutnya Perang Para Danyang. Eyang Kertasukma menceritakan bahwa masih ada kekhawatiran di antara mereka, walau pertikaian kedua sisi telah berakhir. 1000 hari setelah Perang Para Danyang berakhir, lahir seorang bayi yang tubuhnya terukir kalimat aksara. Perang Para Danyang harus dituntaskan. Bayi itu lahir dengan tubuh yang cacat, bagian tubuh yang membusuk, namun terus tertawa tanpa henti. Para sesepuh yang menyadari keberadaan bayi itu segera memastikan dan menerawang. Salah seorang leluhur Sambara, Nyi Purbawengi, menerawang aksara itu dan mendapat penglihatan yang tragis. Tepat saat sesepuh Sambara selesai memeriksa keanehan di bayi itu pun tertawa semakin keras hingga terdengar ke seluruh desa. Tepat saat tengah malam, bayi itu mati. Atas kejadian itulah, leluhur-leluhur Sambara memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu yang memungkinkan untuk mencegah Perang Para Danyang terjadi lagi. Dan jikapun perang itu kembali pecah, ada peninggalan-peninggalan Sambara yang akan menuntun untuk mengakhiri peperangan itu. Aku sengaja mendiami alam ini dan menanti saat aku kembali dibutuhkan di perang itu, jelas Eyang Kertasukma. Tapi Eyang bilang waktu di sini berjalan lebih lama. Eyang menunggu selama itu. Pak Lek benar-benar takjub sekaligus kasihan dengan penantian Eyang Kertasukma. Eyang Kertasukma menggeleng dan tersenyum pada Pak Lek. Percayalah bahwa di tempat yang paling mengerikan selalu ada hal baik yang bisa kau temukan. Walaupun terkadang aku menggunakan ilmu untuk memanipulasi ingatanku. Perbincangan panjang pun terjadi di antara mereka. Eyang Kertasukma menceritakan satu persatu sosok roh yang mulai kehilangan kesadaran. Beberapa dari mereka menitipkan ingatannya pada Eyang Kertasukma. Entah sudah berapa kali sang raksasa memakan rembulan. Pak Lek tak lagi menghitung berapa kali bulan itu terbit dan musnah setelah dimakan raksasa itu. Sampai akhirnya Eyang Kertasukma mengajak Pak Lek ke sebuah kobaran api yang terus menyala. Sudah waktunya, Bimo. Biarkan api itu membakar sukmamu sampai habis. Itulah jalan keluar dari tempat ini, jelas Eyang Kertasukma. Eyang tahu apa yang terjadi di luar sana? Tanya Pak Lek. Eyang menggeleng dan menepuk pundak Pak Lek. Aku hanya dapat merasakan gejolak perasaan kalian setiap pertarungan besar terjadi. Dan sekarang hal itu terasa begitu kuat. Danan? Jagat? Tanya Pak Lek. Eyang Kertasukma mengangguk. Sementara itu, beberapa sukma yang telah kehilangan kesadaran sudah berkumpul di sana. Pak Lek tak merasakan ancaman dari mereka, namun ia tetap waspada. Ini untuk memastikan kau tidak membiarkan bencana itu terjadi, ucap salah satu sukma itu. Satu persatu roh itu menembus tubuh Pak Lek. Ia merasakan berbagai kekuatan merasuk ke dalam dirinya dan membuat sukmanya seperti akan meledak. Hentikan! Hentikan! Pak Lek berusaha menghindar, namun mereka terus menembus tubuh Pak Lek hingga luka-lukanya kembali terbuka. Eyang, Pak Lek meminta pertolongan. Namun saat itu Eyang Kertasukma hanya memandangnya dengan mata sayu hingga roh-roh itu berhenti. Pak Lek yang sangat kelelahan merasakan ada aliran kekuatan yang mengalir di sukmanya. Sudah, pergilah. Anggap saja itu titipan dari mereka, ucap Eyang. Pak Lek mengerti. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan bergegas membakar sukmanya di kobaran api yang seketika berubah memutih itu. Saat kesadarannya mulai menghilang, Pak Lek menoleh ke arah Eyang Kertasukma. Sebuah kalimat terdengar dari bibirnya. Tidak lama lagi, kita akan bertemu kembali. Ya, betul. Tidak lama lagi kita akan bertemu kembali di episode terakhir dari cerita Jagat Segoro Demit 2 bersama saya Cahyo dan juga Wanasuda.
Nantikan episode selanjutnya, tentunya di Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih, sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.